masuk ke dalam saluran napas. Nah, kalau misalnya kita merujuk dari GOLD 2024, GOLD itu guideline internasional untuk penyakit PPOK ya. Dia tuh menyebutkan ada sekitar 22 jenis alat inhaler di dunia, nggak semuanya ada di Indonesia setauku ya. Sama ada 33 jenis bronkodilator, yang mana bronkodilator itu biasanya bentuk sediaannya adalah inhaler. Oke. Nah, inhaler itu ada banyak lagi jenisnya. Ini kan ada 22 jenis. Kita nggak bisa jabarkan satu-satu, kita jabarkan yang paling sering digunakan aja. Terutama yang ada di Indonesia ya. Pertama ada yang namanya PMDI atau Pressurized Matter Dose Inhaler, nanti ada gambarnya di belakang. Ada Dry Powder Inhaler atau DPI, sama ada Soft Mist Inhaler. Ada lagi satu namanya nebulizer, tapi itu bukan inhaler ya, itu nebulizer. Nah, ini ya alat-alatnya ya. Ini MDI atau Pressurized Matter Dose Inhaler, ini DPI atau Dry Powder Inhaler, ini spacer dan mask, ini SMI atau soft mist inhaler. Nah, ini kan ada banyak nih bentuk sediaannya. Kapan kita gunakan ini, kapan ini, kapan ini, kapan ini, tergantung jenis pasien. Karena pasien kalian umur 5 tahun, kalian harus tahu pasiennya dikasih inhaler jenis yang kayak mana gitu ya. Biasanya pasien umum itu kita pakai DPI atau dry powder inhaler. Jadi dia ini cuma kayak bentuknya diskus kayak gini aja, terus ada mouthpiece-nya, nanti mulut kita mengkokop mengkokop bagian ini lah ya mouthpiece-nya, terus dihisap gitu. Nah, karena harus dihisap sendiri, jadi butuh kekuatan napas untuk bisa menggunakan si DPI ini atau dry powder inhaler. Oke, tapi nggak semua orang kan punya kekuatan napas yang cukup supaya bisa menggunakan DPI. Terutama anak-anak. Nggak mungkin anak-anak kita kasih DPI. Makanya pada beberapa kelompok usia atau kelompok populasi pasien, kita pakainya MDI. Atau lebih tepatnya PMDI, Pressurized Matter Dose Inhaler. Cara gunakannya di atasnya ini ada kayak semprotannya gitu. Jadi kalau ini diisap aja, ini disemprot ya. Terus ini ada mouthpiece-nya. Jadi dikokop di bagian ini. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, cuman kekurangannya si MDI ini dia itu butuh koordinasi napas. Oke. Koordinasi napasnya itu karena pas kita semprot, kita pencet, kita harus berbarengan dengan menginspirasikan napas atau menghirup berbarengan. Kalau nggak berbarengan, obatnya nggak masuk. Gitu. Nah, karena harus koordinasi napas, anak-anak itu susah koordinasi napas, orang tua susah koordinasi napas. Maka dari itu ada solusinya. Solusinya dipasangin spacer. Ini spacer namanya ya. Dipasangin spacer. Nah, spacer ini nanti kalau misalnya kita pencet, obatnya nanti dihubungin ya. Ini mouthpiece-nya. Aku buka. Kantorku di sini. Nanti mouthpiece-nya itu dipasangin di sini. Jadi pas dipencet, ini terdeposit di sini dulu, ngumpul dulu di sini obatnya, nanti dihirup sedikit demi sedikit. Jadi bisa masuk semua ke saluran napas begitu. Nah, nanti di rekomendasi Indonesia ya, di IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk guideline asma, itu boleh spacer itu diganti sama botol aqua yang 500 ml. 500 ml itu berarti yang aqua tanggung gitu ya. Aqua botol kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada spacernya. Gitu. Itu sediaan obat, bukan isi obatnya. Nah, biasanya isi obatnya obat-obat yang harus diinhalasikan ke dalam saluran napas. Ini golongannya, contohnya kayak SABA, ICS laba, ICS laba juga sama ICS. Nah, obat inhaler, setauku ya, aku waktu belajar tentang obat inhaler dikasih tahu kalau di Indonesia atau di luar negeri juga sih. Inhaler itu dia nggak ada yang bentuk generiknya. Nah, tahu loh, generik itu obat yang dijual, dan yang dijual itu ya namanya sesuai dengan kandungannya, kayak paracetamol ya paracetamol gitu. Atau kayak ada yang bentuk merek itu kayak misalnya Sanmol kayak gitu. Nah, inhaler di Indonesia dia bentuknya itu
merekan semua. Jadi nggak ada yang bentukan kayak gini, nggak ada bentukan yang generik. Jadi seharusnya itu tahu juga mereknya yang sering digunakan apa. Nah, kayak misalnya Ventolin, Ventolin itu isinya SABA. SABA lebih tepatnya itu salbutamol dosis 100 mikrogram. Terus ada Seretid, itu isinya ICS laba, lebih tepatnya fluticasone salmeterol. Fluticasone itu ICS, salmeterol itu laba. Terus Symbicort, ini paling sering ya biasanya. ICS-nya budesonide, labanya itu formoterol. Terus Flixotid, itu isinya ICS, lebih tepatnya fluticasone propionat. Ini dosisnya. Ada pertanyaan untuk inhaler? Kak mau Oke. nanya, Ya, apa itu? yang full fluticasone sama salmeterol yang 50 itu dosis full fluticasone, terus 250 dosis salmeterol gitu Kakak. Iya, betul. Betul, betul. Makasih Kak. Ada lagi? Nah, nanti kalau misalnya ujian resep ya, kalau ujian resep itu jangan pakai merek. Karena di ULM kayaknya memang harus pakai ini, bentukan yang apa sih namanya, sediaan generiknya plus dengan dosis-dosisnya memang harus hafal. Tapi kayak kalau misalnya di klinis beneran, biasanya kan di resepinnya langsung kayak gini aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke istilah selanjutnya yaitu biduran. Jadi biduran itu UKK ya, UKK itu kepanjangannya wujud kelainan kulit. Nanti kalian belajar lebih lanjut di blok keluhan integumentum. Jadi biduran itu istilah klinisnya urtikaria. Oke. Urtikaria itu bentuk UKK atau wujud kelainan kulit yang ciri khasnya dia tuh ada edemanya. Jadi edema itu kayak bengkak gitu ya. Terus ada peninggian permukaan kulit, berbatas tegas disertai dengan eritema. Nah, nanti kalian bakal tahu lebih lanjut ini di blok kulit kalau penyakit-penyakit kulit atau kelainan-kelainan kulit itu harus dideskripsikan UKK-nya kayak mana. Dan UKK itu kan ada banyak banget ya, maka dari itu deskripsinya harus jelas. Kayak misalnya urtikaria itu dia ada edema, peninggian permukaan kulit, berbatas tegas, disertai dengan eritema. Dan dia itu ciri khasnya, dia munculnya cepat dan hilangnya cepat. Nah, dan dia biasanya ada pemicunya. Di sini pada kasus kita, pemicunya itu adalah dingin. Atau biasa kita sebut sebagai cold urtikaria. Ya, jadi pas dia kontak dengan dingin, dia itu langsung biduran 5 menit kemudian, biasanya hitungan menit gitu. Terus dalam waktu 24 jam itu dia akan hilang. Jadi muncul cepat, hilang cepat. Itu ciri khas dari urtikaria. Nah, urtikaria ini kenapa dia bisa dipicu oleh dingin? Sebenarnya patofisiologi, bukan patofisiologi, patogenesisnya masih belum diketahui. Ya, ada banyak teori yang mencoba menjelaskan gitu kenapa pada saat kontak dengan dingin orang itu bisa terjadi urtikaria. Salah satunya itu adalah pembentukan autoalergen yang disebabkan oleh yang menyebabkan degranulasi dari sel mas. Nah, setelah dari degranulasi sel mas ini kan udah tahu aja ya patofisiologinya sama banget kayak kasus asma. Cuman kayak kenapa degranulasi sel mas itu terjadi masih belum benar-benar terjelaskan. Adalah teori-teorinya tapi masih nggak jelas aja gitu. Ini salah satu jurnal yang kalau misalnya kalian mau baca lebih lanjut ya tentang apa yang sudah kita ketahui dan belum kita ketahui tentang urtikaria sampai saat ini. Ini meta-analisis. Nah, ini bentuknya ya. Urtikaria itu dia memang ada peninggian jelas, tegas kayak gini. Terus kalau kita pencet, dia tuh kayak termasuk ke dalam, terus dia bisa hilang. Gitu. Ada pertanyaan untuk urtikaria atau biduran? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini untuk identifikasi masalah. Sebenarnya ini kalian tergantung aja sih, kalian mau nanyanya apa, dan biasanya kan udah di setting dari awal ya biasanya tutorial itu. Nah, cuman pesanku di sini adalah semuanya itu bisa kalian tanyain, jadi tanyain aja. Dan kalian kalau tutorial biasanya ya anak ULM
itu dari awal udah terfiksasi, dari awal itu udah terkotak-kotakan gitu loh. Kayak misalnya ini jelas banget sih sebenarnya diagnosisnya ini pasti asma. Cuman kita nggak boleh dari awal mikirnya itu, oh ini asma, belum bisa. Karena kita belum ada pemeriksaan fisik dan belum ada diagnosis dari pemeriksaan penunjang. Kita cuma dapat dari anamnesis, dan ini pun anamnesisnya menurutku kurang. Masih banyak hal yang harusnya ditambahkan di sini gitu. Jadi dari awal kalian nggak boleh langsung terfiksasi ini adalah asma. Nah, kita harus tanyakan semuanya, kayak misalnya kenapa dia bisa sesak napas, kenapa dia bisa, nah, kenapa dia bisa sesak napas, kenapa ada suara ngik-ngiknya, kenapa dia itu bisa batuk, terus apa hubungannya riwayatnya, dan bla 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 bla. Kita ambil contoh deh nomor satu, kenapa orang itu bisa sesak napas, kenapa sesak napas bisa terjadi. Jangan dijawab kayak karena dia asma maka dari itu sesak napas, nggak boleh kayak gitu. Karena kita belum tahu pasien ini asma atau tidak, belum terkonfirmasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan kenapa sesak bisa terjadi, kita jelaskan dulu dari patofisiologi. Kenapa sesak bisa terjadi? Nah, kembali kayak pertemuan awal yang aku jelaskan, makanya aku adakan pertemuan itu ya, supaya kalian tuh tahu sesak itu terjadi karena ini gitu. Ini proses patofisiologinya bisa terjadi. Karena patofisiologinya seperti ini, diagnosis bandingnya ini. Pada kasus ini, kalau misalnya kita curigai karena asma, dia itu terjadinya karena gini gitu. Jadi mulai dari general ke khusus, kita dari yang deduktif dulu, dari umum ke khusus. Begitu juga kayak suara ngik-ngik ini kenapa bisa terjadi, kita juga udah pernah bahas ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus cari sendiri lah pasti. Kita nggak mungkin bahas semuanya malam ini. Tapi kalau kalian ada yang pengen request di chat ya, khusus kayak pengen dijelasin tentang pertanyaan yang ini karena beneran belum mengerti, boleh tulis aja di chat. Ini nggak mungkin dijelasin semua. Nah, setelah kalian selesai dengan identifikasi masalah yang biasanya udah disetting Hamin satu itu, kita minta data tambahan ke fasilitator atau kepada dokter yang bertugas gitu ya. Nah, di sini yang harus kita ketahui untuk mendiagnosis kalau kita curiga sama asma anak itu ada yang namanya EFTAR. Ya, ini singkatan yang harus kita cari pada pasien asma. Nomor 8. Oh, boleh, boleh. Nanti ada aku jelasin di akhir. Ini kalau misalnya ada yang mau request lagi ya, 5 sama 6. 5 sama 6. 5, 6, oh, oke. Boleh 5, 6, 8. Ini ku SS dulu kali ya. Kirim ke grup. Sip. Kirim ke grup dulu. Kalau ada yang mau request. Sip yuk, sip yuk. Ini contoh soal aja ya. Kalian bisa nambah pertanyaan apapun yang kalian mau di sini. Jadi supaya nggak terfiksasi ini aja gitu. Banyak pertanyaan yang lain kok yang bisa ditanyain juga. 1, 2. Oke. Mulai dari pertanyaan nomor 5 dulu deh. Jika pemberian inhaler tetap tidak membaik, apa yang harus dilakukan? Ini nanti dulu. Kita ke nomor ini dulu deh. Nomor 8 saat pasien datang ke IGD. Nomor 5, 6, kenapa biduran bisa terjadi pada cuaca dingin pas makanan. Oke, yang biduran dulu deh. Kayaknya nomor 5 sama 8 nanti terjawab seiring berjalannya waktu. Nomor 5 dulu ya. Ini konteksnya biduran aja kan? Biduran aja atau semua gejalanya? Gloria, gimana?
semua gejalanya aja deh, Kak. Oke, boleh. Kalau biduran tadi yang ini ya, biduran itu masih biduran. Jadi gini, dua. Bentar. Kenapa bisa terjadi? Kenapa biduran bisa terjadi? Kenapa hanya pada cuaca dingin atau konsumsi makanan laut apa boleh dengan penyakit saat ini? Oke, kenapa biduran bisa terjadi? Jadi biduran itu kan dia edema. Nah, edema terus dia ada ekstravasasi cairan bla 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 bla. Jadi biduran itu adalah salah satu manifestasi klinis dari hipersensitivitas tipe satu. Nah, hipersensitivitas tipe satu, kalau misalnya kita mau menjelaskan kenapa bisa terjadi, berarti kita ke hipersensitivitas tipe satu itu sendiri, gitu. Nah, penjelasan patofisiologinya udah pernah aku jelaskan ya, dia itu mulai dari ini dulu, alergen dulu, harus ada alergennya. Dari alergen, kita buat slide baru aja deh, biar jelas. Alergen, alergen. Dia tuh mulai dari alergen, terus dia ke sel APC, terus dia ke APC ya. APC-nya ini bisa dendritic cell, bisa dendritic cell, bisa um, apalagi das cell, bisa neutrofil, pokoknya APC deh. Nah, terus dari APC dia itu akan membawa ke nodi limfoidei. Nodi limfoidei. Ke nodi limfoidei. Di nodi limfoidei dia itu buat skemanya dulu biar gampang. Ke sel T helper 0. T helper 0 jadi T helper 1. T helper 1. T helper 2. T helper 2 atau T helper 17. T helper 2. Baik aku cari ini deh. Gambar aja deh. Aduh, hebat banget. Kenapa sih? Saya loading.
Nah, ini dia cari. Nah, kita kembali ke gambar ini ya. Intinya patofisiologinya sama aja kayak asma. Hmm, oke, boleh. Oke. Dia tuh sama aja kayak asma ya pada intinya. Pada intinya awalnya itu harus ada alergen dulu nih, alergen. Entah apapun alergennya yang pokoknya orang itu alergi deh, ya. Alergen itu nggak semuanya diinhalasikan. Ada alergi yang dia itu diingestikan atau yang dia itu ditelan. Contohnya adalah makanan. Kayak pada kasus ini alergennya adalah makanan, ya. Nah, misalnya dia alergi sama seafood tadi tuh, atau kandungan dari cikibol yang nggak tahu kandungannya tuh ada apa aja, yang dia juga kemungkinan di sana ada alergi juga, gitu. Nah, nanti alergen dari manapun datangnya, mau dia kontak dari kulit kek, mau dia masuk ke dalam saluran napas kek, mau dia dimakan kah, atau apapun itu tadi diinjeksikan, pada akhirnya dalam tubuh kita akan selalu ada APC kan, mau di saluran napas, mau di saluran cerna, dimanapun ada APC atau antigen presenting cell. Nah, si antigen presenting cell itu tadi dia akan memfagositosis dari alergen yang didapatkan. Kemudian dipotong-potong jadi peptida, diantarkan ke nodi limfoidei setempat. Nah, di sini kan kata kuncinya alergen. Tapi tadi katanya pada kondisi dingin juga bisa terjadi urtikaria, gitu kan. Alergennya dari mana? Kan dingin. Kalau misalnya makanan kan ada sesuatu tuh yang masuk, jadi bisa jadi makanan itu adalah alergennya tadi. Tapi kalau dingin nggak masuk akal, ya kan? Nah, maka dari itu lah yang kita tadi bahas di jurnal yang terbaru itu dikatakan belum terjawab sampai saat ini. Kenapa pada kondisi dingin itu dia bisa terbentuk autoalergen? Jadi alergennya nggak ada, tapi terbentuk aja gitu dalam tubuh kita. Makanya disebut autoalergen. Tapi belum benar-benar terjawab kenapa autoalergen itu bisa terjadi pada kondisi dingin. Dan dia itu biasanya memang urtikaria, ya. Asma juga bisa, asma, urtikaria dan sebagainya. Tapi paling sering itu memang urtikaria kalau berhubungan sama dingin. Nah, misalnya dia udah di nodi limfoide ini dengan alergennya tadi yang udah ada, misalnya dalam bentuk makanan gitu kan, dipresentasikan ke T helper 0 atau CD4 yang masih naif. Terus ya si T helper 0 ini ada 3 pilihan, jadi T helper 1 atau T helper 2 atau T helper 17. Tergantung dari banyak sekali hal yang berpengaruh pada ini. Yang berpengaruh pada apakah dia berubah jadi T helper 1 atau 2 atau 17. Gitu ya. Salah satunya apa? Genetik. Maka dari itu orang yang punya riwayat keluarga asma atau riwayat keluarga alergi atau punya atopi di keluarganya, dia beresiko tinggi terkena hal yang sama karena juga akan dipengaruhi oleh genetik. Lingkungan juga bisa ada yang namanya hygiene theory misalnya. Jadi hygiene theory itu menyatakan bahwa kalau misalnya orang tuh terlalu bersih, dia tuh beresiko untuk terkena alergi lebih tinggi. Kenapa? Karena alterasi atau pergeseran dari T helper ini yang seharusnya T helper berubah jadi T helper 1 karena orangnya itu terlalu bersih, dia bergeser jadi T helper 2. Makanya dia lebih gampang alergi begitu. Atau kalau misalnya orang itu infeksi virus di usia muda terlalu sering, itu juga sama, dia akan mengalterasi atau merubah jadi yang tadinya harusnya T helper 1, dia berubah jadi T helper 2. Dan T helper 2 ini adalah poros terjadinya inflamasi dari hipersensitivitas tipe 1 itu tadi. Ya. Nah, intinya sel per 2 mensekresikan sitokin, ada 5, 4, sama 13, sama 9 juga, terutama 5, 4, sama 13 ya. Dia mengaktifasi B cell, kemudian menghasilkan imunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen apa yang dia alergi tadi. Kemudian interleukin 5 mengaktifasi eosinofil, semuanya aktif. Terus imunoglobulinnya menempel pada permukaan sel mas tadi yang udah ada granula-granulanya atau fase sensitisasi. Ini biasanya di bawah usia 3 tahun belum ada, tapi setelah usia 3 tahun, kalau kita baca dari GINA 2024 sepertinya ya, itu udah ada biasanya
sensitisasi ini pada orang yang memang punya alergi gitu. Nah, ini kan si selmas nggak cuma di saluran napas nih, ya kan? Selmas itu ada di seluruh tubuh kita. Dia ada di saluran cerna, dia ada di saluran napas, dia ada di kulit, ada di mana-mana gitu. Kalau misalnya dia di fase kedua atau fase reaktivasi saat antigen atau si alergennya tadi masuk kembali, kemudian sel masnya degranulasi, di mana posisi sel mas yang degranulasi itu akan menghasilkan gejala. Kalau di kulit dia menghasilkan urtikaria, kalau di saluran napas menghasilkan asma, begitu. Jadi gejalanya ini sebenarnya adalah gejala alergi, cuman alergi di organ-organ yang berbeda. Penyebabnya itu satu, alergen. Nah, cuman ya tadi sebenarnya big question-nya, tanda tanya besarnya itu kenapa dingin itu bisa menyebabkan urtikaria. Itu clue yang baik ya untuk kita mencari ini beneran alergi atau enggak, tapi kalau teori patogenesis itu masih belum diketahui kenapa dia itu bisa urtikaria, kenapa bisa alergi di kondisi yang dingin. Begitu. Artinya ini adalah gejala konstitusional atau gejala gabungan dari satu hal, yaitu alergi. Yang mana patofisiologi dasarnya adalah hipersensitivitas tipe 1. Kalau kalian mau baca lebih panjang, lebih jelas, itu ada bab khusus di ABAS ya. Baca ABAS, imunologi, gak tahu tahun berapa itu. Ada satu bab khusus untuk hipersensitivitas. Gimana? Udah terarahkan nggak untuk pertanyaan nomor 5? 6 atau 5 tadi ya? Kak mau nanya, Oke, apa itu? hipersensitivitas tipe 1 itu sama dengan hipersensitivitas cepat atau Iya, beda lagi? sama-sama. Itu sinonim. Tadi eh, lu- belum tadi sudah dijelaskan atau belum ya Kak tentang interleukin 17 itu dia bakal jadi apa gitu Kak? Interleukin 17 itu nggak ada pengaruhnya di sini. Jadi kayak cuma apa ya? Cuma bentuk lain dari T helper aja. Pada kasus ini dia nggak berperan sama sekali. Oh. Oke Kak, Jadi terima memang kasih. produknya dari T helper 2 aja yang berperan pada ini. Ada lagi untuk yang masih dengan nomor 5. Tadi mana tadi nomor 5? Nomor 5 atau 6 sih aku lupa mulu. Nomor 6 ternyata. Kalau nggak ada kita ke pertanyaan nomor 5. 5 itu nanti terjawab. 8 juga nanti terjawab. 9 saat pasien datang nanti terjawab juga nomor 9 ya. Sama, nah ini. Kalau pemberian inhalernya itu nggak mempan padahal skenario kan oke. Sebenarnya banyak banget ya alasan kenapa inhaler itu bisa tidak berfungsi. Jelaskan di akhir aja nggak ya? Gak deh. Jadi nanti di proses diagnosis asma kita ke slide itu aja deh. Di 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 Nah, ya di sini ya. Jadi tiap kali kita mendiagnosis asma itu kita ada yang namanya 3 ini, review, assess, adjust gitu ya. Jadi tiap kali orang datang entah itu untuk kontrol atau orang datang dengan gejala asma, eksaserbasi, setelah itu kita harus lakukan review, assess, adjust. Alasan kenapa orang ini bisa eksaserbasi gitu. Kenapa orang ini membutuhkan inhaler? Kenapa orang ini inhalernya nggak mempan? Jadi itu semuanya harus di review, assess, dan adjust. Nah, ini kenapa inhaler itu bisa nggak bekerja? Banyak alasannya. Bisa masalahnya memang dari pasien, bisa memang dari respons obatnya, atau hal-hal yang lain. Dari pasien contohnya apa? Bener nggak penggunaan asmanya udah bener nih? Nah, karena salah satu kegagalan terbesar dari penggunaan inhaler itu adalah si pasien nggak diedukasi dengan baik cara penggunaan inhaler yang benar. Gitu. Jadi harus dipastikan dulu apakah
apakah penggunaan inhalernya udah benar. Oke, kalau misalnya penggunaan inhalernya udah benar, apakah ada faktor risiko lain yang menyebabkan inhalernya itu tidak pasiennya tidak merespon kepada inhaler. Misalnya ada faktor risiko lain atau ada komorbid yang baru muncul saat ini, tapi 1 tahun yang lalu belum ada gitu. Atau kalau misalnya memang dari progresivitas dari penyakitnya, oke 1 tahun yang lalu dia masih merespon, tapi ternyata saat ini nggak ngerespon lagi. Artinya tahap selanjutnya dari pasien ini, kalau misalnya ternyata penggunaan inhalernya udah benar, tapi dia nggak ngerespon ke inhaler, berarti harus di step up terapi. Karena kalau misalnya kita kasih step 1 gitu, yang mana dosisnya dosis rendah, apakah selamanya dia akan ngerespon di dosis rendah itu? Enggak juga. Bisa jadi dia nggak ngerespon di 1 tahun yang ke depan. Artinya kita harus naikkan dosisnya, jadi dosis medium. Nggak ngerespon lagi, misalnya tahun depannya lagi, kita naikkan lagi ke dosis tinggi. Gitu. Setelah itu ternyata dia bisa terkontrol, kita turunkan lagi ke dosis medium. Terkontrol lagi, kita turunkan lagi ke dosis rendah. Nah, maka dari itu, dari terapi asma atau pemberian obat pada asma, ada istilahnya stepwise terapi. Ya, stepwise terapi itu kita memberikan obat atau inhaler dengan dosis serendah-rendahnya yang bisa mengkontrol asmanya dengan baik. Dan itu dia bisa naik turun kayak tangga, dia bisa naik, terus bisa turun lagi, bisa naik lagi, bisa turun lagi. Tergantung dari responsivitas si pasiennya itu tadi. Kalau misalnya memang dia nggak ngerespon ke dosis rendah, kita jangan kasih dosis rendah, kita kasih dosis medium. Karena memang asma seperti itu, dia variabilitas itu tadi, atau dia gejalanya berbeda-beda sepanjang waktu begitu. Beda kayak PPOK, misalnya PPOK itu dia nggak variabilitas, bukan variabilitas, gejalanya itu nggak bervariasi kayak asma gitu ya. Terjawab nggak pertanyaan yang tadi, kenapa dia nggak ngerespon obat? Oke, dan ini ya dia nggak minum, obatnya tuh nggak diminum tapi diinhalasikan. Oke. Nanti pertanyaan yang itu, yang selebihnya itu bakal terjawab seiring perjalanannya ini, perjalanan dong, seiring penjelasan yang kita bahas. Oke, aku tekankan lagi ya, pasien kita ini pasien anak usia 5 tahun. Nggak mungkin kita samakan dengan orang dewasa. Oke, nah nanti setelah kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan tadi, diklarifikasi masalah, identifikasi masalah, kita lanjut ke minta data tambahan kepada dokter. Oke, data tambahan pertama fisik dulu, kemudian pemeriksaan penunjang. Data fisik semuanya mintain aja, mulai dari keadaan umum dulu. Pasiennya bisa sakit ringan, sedang, atau berat. Nah, nggak terlalu penting sih untuk yang ini. Terus kesadaran. Kesadaran ini mempengaruhi ya, mempengaruhi diagnosis kalian. Jadi saat minta data, kalian pastikan kalian mau tahu apa dari kesadarannya. Ini antara dua, apakah pasiennya itu masih kompos mentis atau masih sadar penuh, atau dia ada penurunan kesadaran. Ya, kalau misalnya dia ada penurunan kesadaran, diagnosis kita itu akan berubah jadi diagnosis yang paling berat. Jadi beneran dicari ya untuk kesadaran ini, dia kesadarannya apa pada anak. Nah, biasanya orang dewasa kan kita pakai GCS atau Glasgow Coma Scale. Cuman itu nggak bisa digunakan di anak-anak. Anak-anak kita pakai yang termodifikasi, yaitu Pediatric Glasgow Coma Scale. Bentuknya yang kayak gini. Sebenarnya mirip-mirip aja sih. Bedanya itu di sini. Nah, kan kita pasiennya usia 5 tahun, jadi kita perhatikan untuk yang ini, untuk verbal responnya, karena nggak semua anak-anak itu bisa berbicara dengan jelas, karena masih anak-anak, jadi disesuaikan aja. Oke, sebaiknya kompos mentis kalau misalnya dia memang yang masih gejala ringan sedang atau berat, masih kompos mentis, agitasi sih. Kalau misalnya udah ada penurunan kesadaran kayak delirium, somnolens, stupor, koma, apalagi koma ya, nggak mungkin sih. Paling ya kayak delirium atau somnolen, itu berarti dia udah masuk ke derajat yang mengancam jiwa.
seharusnya dia kompos mentis. Kalau yang ringan sedang, kalau yang berat itu dia apatis, delirium sama somnolen itu dia udah masuk ke derajat mengancam jiwa. Itu untuk kesadaran. Terus tanda vital, tekanan darah, respiration rate, heart rate, suhu saturasi semuanya diminta ya. Ini respirationnya sama heart rate itu kita perlukan untuk mengetahui derajatnya derajat yang mana, apakah ringan, sedang, berat, mengancam jiwa. Suhu ini fungsinya untuk menyingkirkan diagnosis banding yang infeksi-infeksian. Jadi harus tahu suhunya apakah dia demam atau enggak. Saturasi ini penting untuk mengetahui derajatnya ya, derajatnya apakah dia tadi ringan, sedang, berat atau mengancam jiwa, perlu saturasi juga. Antropometri perlu antropometri karena dia anak-anak, minta tinggi badannya udah ada tadi, berat badannya udah ada tadi ya, minta juga tinggi badannya. Nah, nggak kepake sih sebenarnya di pengobatan, cuman minta aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya setting asli ya, kalau misalnya setting asli anak-anak dengan asma, terus kalian minta tinggi badan, dokternya tanya buat apa tinggi badan, nggak apa-apa jawab aja kayak misalnya gini, jadi karena pasien anak dengan asma itu kan pemberian ICS atau kortikosteroid itu beresiko pada penurunan dari pertumbuhan tubuh, jadi alangkah baiknya kita mencatat dari data antropometrinya dari pertama kali didiagnosis dok. Jadi tinggi badan, berat badan sebaiknya kita tahu sekarang, kemudian nanti kalau misalnya memang harus diberikan ICS atau diberikan steroid, kita bisa mencatat lagi pada saat itu apakah ada bukan penurunan, ada hambatan dari pertambahan tinggi badan si anak itu tadi. Karena pemberian obat asma, beberapa obat asma itu dia akan hambat dari pertumbuhan tubuh begitu. Dan karena pasien anak juga sih, jadi minta aja data antropometri. Tapi kalau ditanya aja kenapa minta tinggi badan gitu. Kepala leher kayak biasa kita cari mata, hidung, mulut sama leher nanti kujelaskan. Toraks juga nanti kujelaskan. Abdomen ini nggak perlu sih sebenarnya karena nggak ada data yang berhubungan sama abdomennya pada kasus ini. Ekstremitas ini juga perlu. Kita bahas satu-satu. Ini tadi yang pediatric Glasgow scale, pakai yang pediatrik, jangan yang dewasa, berbeda ya, berbeda. Terus untuk kepala leher, nah tekanan darah dewasa sama anak itu berbeda. Jadi 120/90 itu nggak normal pada anak-anak ya, berbeda sekali. Jadi untuk anak-anak itu kita pakai persentil namanya. Makanya aku tuh kayak heran sih kenapa kalian dapat kasus anak 5 tahun lagi, aduh. Nah, jadi pasien kita usia 5 tahun, jadi kita pakai yang data umur 5 tahun ini udah ku SS-kan untuk anak perempuan, karena kasus kita perempuan ya. Jadi tekanan darah tuh dipisah berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tinggi badan, berdasarkan persentil. Nah, ini juga fungsinya ya untuk tahu tinggi badan, kita mau menyesuaikan tekanan darah normal pasien. Nah, tekanan darah normal pada pediatrik itu kalau dia di bawah dari persentil ke 90. Jadi karena dia usianya 5 tahun, anak-anak perempuan, kalau misalnya tingginya 103 cm, harusnya di bawah 104 sistoliknya. Kalau misalnya tingginya 120, di bawah dari 110 sistoliknya. Sistolik yang ini sistolik ya. Bentar. Ini slide keberapa nih? Yang ini sistolik. Coba tahu aja kalian minta data tekanan darah, terus ditanya berapa tekanan darah normal anak usia 5 tahun. Nah, karena mungkin kalian bilang 120/90, itu salah. Ini sistolik ya. Sistolik. Sistolik, ini diastolik. Ini diastolik. Sesuaikan sama tinggi badannya ya. Kemudian itu untuk yang tekanan darah. Kemudian respiration rate sesuaikan juga sama usia. Pasien kita anak, usianya 5 tahun, jadi seharusnya dia itu normalnya di bawah dari 40 kali per menit. Kalau di atas dari 40 kali per menit, itu dia respiration-nya termasuk napas cepat.
Terus heart rate juga disesuaikan dari usia ya. Usia 5 tahun itu di bawah dari 160. Jadi nggak kayak orang dewasa yang 60 sampai 100 karena heart rate anak-anak itu lebih cepat dibanding orang dewasa gitu. Terus respiration rate jangan lupa tanya, opsional aja sih sebenarnya kalau kalian pengen lebih lengkap aja, minta deskripsi napasnya kayak mana. Misalnya napasnya udah tadi 40 kali per menit, tanya napasnya ini termasuk cepat ya berarti ya. Apakah napasnya dangkal, apakah napasnya dalam, terus napasnya irregular atau reguler, terus ada periode apnu atau enggak, kayak gitu. Itu opsional aja ya, tapi kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Terus heart rate juga bisa, nggak usah deh, ini aja, cukup ini aja. Sama minta saturasi. Nah, anak-anak itu saturasinya harus lebih dari 94. Idealnya itu 94 sampai 98 untuk anak-anak, ya. Dan nggak boleh di bawah 92. Di bawah 92 itu ada resiko hipoksia dari otaknya. Itu yang ngebuat anak-anak itu jadi penurunan kesadaran gitu. Jadi memang harus lebih dari 94, minimal banget lebih dari 92. Dan tanya ya data saturasinya itu apakah dengan suplementasi oksigen atau tanpa suplementasi oksigen gitu. Tanda vitalnya aja udah beda orang dewasa sama anak-anak. Ini bukan kepala leher ya, ini tanda vital. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk tanda vital anak? Kamu nanya kak, Ya. semisalkan anaknya itu sudah dikasih suplementasi oksigen, tapi Mm-mm. saturasinya masih di bawah 94% itu gimana ya kak? Lanjutannya. Kalau misalnya dia nggak ngerespon dengan pemberian, nanti kita ke algoritma aja deh untuk itu ya. Nanti sekalian terjawab di belakang. Nanti ya kita tahan dulu pertanyaannya. Yang lain Oke ada kak. pertanyaan untuk ini? Anu Kak, jadi tadi itu untuk yang tekanan darahnya itu berdasarkan tinggi badannya Kak? Iya, berdasarkan jenis kelamin dulu, jenis kelamin, usia sama tinggi badan. Ya, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk pertanyaan algoritmaan aku nanti tahan di belakang, nanti terjawab semua, insya Allah. Nah, ini untuk kepala leher ya, harus diperiksa semua, mulai dari kepala leher, kita cari di kepala, itu tanda-tanda dari alergi, untuk mengkonfirmasi ini beneran asma atau bukan, gitu ya. Pertama, ini ada yang namanya alergik salut, ini juga udah aku jelaskan kemarin di bagian asma, jadi orang yang asma, biasanya manifestasi klinisnya kan nggak cuma asma aja. Kayak tadi misalnya ada urtikaria, atau kayak si ibunya ada bersin-bersin, curiga kayak misalnya dia rinitis alergi. Mungkin anaknya juga ada, mungkin. Makanya kita cari salah satu gejala klinis pada rinitis alergika, yang dia itu biasanya barengan dengan asma, itu ada yang namanya alergik salut. Hidungnya gatal, jadi kayak pengen digaruk-garuk terus, kayak gitu. Namanya alergik salut ya. Karena dia menggaruk-garuk terus, didorong-dorong ke atas, makanya terjadi pembengkokan, ya, pembentukan garis ya di hidungnya, ini namanya nasal crease gitu. Nanti di sini ada sedikit fibrosis, sedikit aja di sini. Alergi salut sama nasal crease. Terus ada yang namanya allergic sinner, ini juga udah aku jelaskan kemarin ya sama Denny, ini baru ya, Denny Morgan Line. Ini karena dia itu ada obstruksi, kalau ada obstruksi di bagian hidungnya, sehingga aliran darahnya itu terhambat, jadi dia ada penghitaman, kemudian ada garis-garis juga di bawah dari kelopak matanya, atau palpebra inferiornya.
Terus dermatitis atopi ini salah satu manifestasi dari alergi juga. Ini kita cari. Ini bukan manifestasi asma ya. Ini bukan manifestasi asma. Jangan salah. Ini manifestasi dari alergi yang biasanya bersamaan dengan asma. Oke. Tutung kepala leher. Terus toras kita cari dari inspeksinya dulu apakah ada retraksi atau tidak. Kalau misalnya ada retraksi, kita perlu data ini untuk menentukan apakah dia kasus yang ringan, sedang atau berat. Gitu ya. Kalau misalnya ada retraksi, kita curiga dia tuh berat gitu. Untuk derajat. Untuk derajat. Cari retraksinya di mana, apakah di interkostal, subkostal, suprastena, supraclavikular gitu lah. Terus cari apakah ada pernapasan paradoks atau tidak. Jadi pernapasan paradoks kan seharusnya saat inspirasi udara masuk ya. Kalau misalnya udara masuk, dada harusnya makin mengembang gitu. Harusnya. Dan saat ekspirasi karena udara keluar, dada itu harusnya mengempis. Gitu kan. Cuman pernapasan paradoks ini sebaliknya. Saat orang inspirasi dadanya kayak mengempis, saat ekspirasi dadanya kayak mengembang. Nah, ini yang namanya Hoover sign ya. Biasanya lebih sering di orang PPOK sih, tapi bisa juga di orang asma ya. Hoover sign. Terus kita lanjut ke palpasi, napasnya simetris atau enggak, terus fremitusnya napasnya simetris atau enggak. Biasanya pada asma simetris ya, karena kanan sama kirinya itu sama-sama terkena. Biasanya simetris aja. Simetris. Pada asma simetris. Fremitusnya menurun atau meningkat atau normal. Nah, biasanya pada asma itu menurun. Biasanya. Nah, terus perkusinya, lanjut ke perkusi. Biasanya hipersonor kalau dia lagi eksaserbasi. Kalau misalnya lagi nggak eksaserbasi, normal. Tuh. Kenapa bisa hipersonor? Hipersonor karena udaranya makin banyak. Karena kan dia air trapping, udaranya nggak bisa keluar. Makanya dia jadi hipersonor. Kalau lagi serangan ya. Ini yang kita harapkan kalau misalnya kita mencurigai ini adalah asma. Tapi kalau misalnya memang datanya tidak seperti ini, ya kita curigai juga penyakit-penyakit yang lain. Kayak misalnya perkusinya ternyata dia malah fremitusnya, perkusinya misalnya malah redup gitu. Terus palpasinya fremitusnya meningkat. Itu kan mengarahkan kita ke diagnosis yang lain misalnya. Jadi tadi ya jangan terfiksasi di awal penyakitnya ini, enggak. Kita nyari dulu data-data yang sesuai. Terus auskultasi ada dulu enggak suara napasnya atau enggak gitu ya. Karena kalau misalnya dia enggak ada suara napas, kita langsung curiga ini nih sepertinya resiko untuk obstruksi saluran napas total. Nah, itu masuk dalam yang mengancam jiwa. Terus kalau misalnya ada suara napas dasarnya apa? Apakah vesikular, bronkofesikular, bronkial, trakeal, kayak gitu. Biasanya dia malah berubah jadi bronkial, bronkofesikular. Gitu. Yang mana ekspirasinya memanjang. Bronkial ya biasa napasnya ya pada asma. Bronkial. Kalau misalnya lagi ditanya sama dokternya, emang suara napas dasar normal pada anak apa? Yang normal pada anak itu bronkofesikular. Dewasa itu vesikular. Ya. Terus cari wheezingnya. Wheezingnya ada enggak? Di mana lokasinya? Apakah kanan kiri dua-duanya atau satu tempat aja? Gitu. Buat apa? Emang bisa satu tempat? Bisa. Misalnya nih, pasiennya kan tadi dia makan cikibol tuh, terus dia ada gejala sesak. Nah, kita bisa memastikan beneran karena asma, bukan karena mungkin ketelan cikibolnya sampai ke dalam bronkusnya, misalnya jadi corpus alineum, istilahnya, atau aspirasi benda asing, kemudian sesak kan bisa aja. Salah satu gejalanya bisa sesak dan wheezing, tapi wheezingnya cuma di satu tempat, gitu. Tapi kalau asma, dia nggak di satu tempat, dia di dua lokasi, di kanan sama di kiri.
Ya, kanan, kiri, keduanya. Kedua. Nah, udah jadi. Terus kalau misalnya udah tahu nih ada wheezingnya kanan sama kiri, wheezingnya ekspirasi aja atau dia inspirasi sama ekspirasi, berarti udah berat banget kayak gitu. Nah, ini data yang kita harapkan kalau misalnya kita curiga dia itu asma. Tapi kalau misalnya datanya nggak seperti ini, ya kita pikirkan diagnosis banding juga, diagnosis banding yang lain. Mana ada pertanyaan untuk pemeriksaan kepala, leher, dan toraks? Belum ada ya, kita lanjut lagi. Ke ekstremitas. Ekstremitas ini penting untuk mengetahui derajat juga ya, apakah derajatnya itu yang ringan, sedang, atau berat, atau mengancam jiwa. Ya, karena dari sini kita mau tahu apakah dia ada gangguan hemodinamik atau tidak. Hemodinamik. Hemodinamik. Dinamik. Sama sianosis, ada sianosis atau enggak? Sianosisnya di mana? Di jari-jari aja kah? Atau tadi waktu kita periksa kepala leher, apakah lidahnya juga sianosis? Nah, ini menandakan sianosisnya apakah di perifer atau di sentral misalnya. Terus capillary refill time-nya atau CRT-nya. CRT-nya normal atau memanjang. Atau lambat ya, bukan memanjang. Normalnya itu di bawah dari 3 detik, kalau misalnya dia lambat lebih dari 3 detik, menandakan perfusinya itu jelek. Oksigennya itu dikit. Kemudian akralnya dingin atau hangat, kita pegang ekstremitasnya dingin atau hangat ya. Kalau misalnya dia ada gangguan dari hemodinamik ini, dia langsung masuk ke derajat mengancam jiwa. Gak usah lihat yang lain. Jangan lupa cari juga atau tanya juga ke dokternya bagaimana postur pasiennya bisa baring atau enggak. Kalau misalnya bisa baring, pasiennya memilih duduk atau memilih berbaring. Kalau misalnya duduk, posisinya gimana? Apakah tegak atau dia seperti bersandar ke depan alias tripod position. Ini untuk membedakan apakah dia derajat yang ringan atau derajat yang berat. Membedakan derajat. Ya. Sama pasiennya bisa diajak bicara atau enggak. Kalau misalnya bisa diajak bicara, bicaranya bagaimana? Apakah kalimat full, kalimat yang terpotong-potong, atau kalimat udah enggak kalimat yang terpotong lagi, tapi dia kata demi kata, satu kata gitu ya. Ini untuk derajat juga. Gitu. Ini pemeriksaan fisik yang wajib kalian dapatkan, yang wajib kalian punya untuk bisa mendiagnosis asma. Tuh, pada kasus ini. Ada pertanyaan untuk pemeriksaan fisik? Gak ada ya. Kita lanjut ke penunjang. Pemeriksaan penunjang itu ada banyak ya yang bisa kalian minta, tapi ada yang wajib kalian minta untuk bisa menegakkan diagnosis. Oke. Nah, apa yang kalian wajib minta? Pertama adalah pemeriksaan spirometri. Catatannya, spirometri itu tidak dilakukan pada saat eksaserbasi. Kapan dilakukan? Dilakukan saat pasiennya udah kita stabilkan. Dia datang ke IGD, kita langsung tata laksana dulu ke gawat daruratannya, udah selesai stabil, baru kita spirometri. Begitu. Jadi nggak langsung di awal kita spirometri, orangnya lagi sesak, bisa-bisa orangnya meninggal mah. Spirometri setelah dia stabil ya, bisa spirometri atau bisa kita pakai picflometer, tergantung di tempat itu adanya apa. Kalau misalnya kita lihat di setting kita ya, settingnya di mana nih? Settingnya di IGD Puskesmas. Nah, Puskesmas itu nggak tahu ya. Katanya sih nggak semua Puskesmas punya spirometri. Kalau misalnya nggak ada spirometri, kita punya opsi pakai picflometer, bentuk yang lebih sederhana dibanding spirometri. Picflometer itu bentuknya kayak gini. Nah, ini picflometer ya.
Kalau spirometri itu alatnya gede, peak flow meter itu cuma kayak gini. Jadi peak flow meter itu beda. Nanti dia itu ditiup, datanya langsung hilang. Jadi pas ditiup kita langsung lihat tuh berapa hasilnya, terus kita tandai sampai 3 kali. Gitu. Nah, kita periksa spirometri kan. Spirometri beda sama dewasa. Kalau misalnya dewasa itu cut off obstruksinya di bawah dari 70% alias 0,7, pada anak-anak kita pakainya 0,9 atau 90%. Di bawah 90% itu udah obstruksi pada anak-anak. FEV1-nya sama aja ya, kita pakai 0,8. Tuh. Nah, yang lebih penting itu adalah uji reversibilitas. Reversibilitas, benar nggak ini? Iya. Uji reversibilitas. Uji reversibilitas kalau kalian baca GINA itu ada banyak banget metode yang bisa dipakai. Ya, tapi di sini yang paling sering kita pakai adalah post bronchodilator spirometri. Harus lengkap post bronchodilator spirometri. Cara ngukurnya kayak yang udah pernah aku jelaskan ya. Pertama kita ukur dulu spirometrinya atau peak flow meter, terserah apa yang ada. Setelah itu kita kasih SABA 200 sampai 400 mikrogram. Kita tunggu 15 menit terus kita ukur kembali. Jadi ada pengukuran pertama sama pengukuran kedua. Kita bandingkan pengukuran pertama sama kedua, apakah ada peningkatan atau tidak. Kalau ada peningkatan, berapa banyak, berapa persen peningkatannya. Ya, cut off pada anak-anak itu berbeda sama dewasa. Pada anak-anak, spirometri FEV1-nya itu harus meningkat lebih dari 12%. Ini sama aja dengan dewasa ya. Yang berbeda itu peak flow meternya. Kalau dewasa itu meningkat 20%, anak-anak itu 15%. Gitu. Kalau misalnya meningkatnya di atas 12 atau di atas 15, ini menandakan bahwa perubahan dari obstruksi saluran napas pertama sama kedua yang sebelum diberikan SABA sama setelah SABA itu jauh berbeda karena peningkatannya gede. Artinya di sini terjadi reversibilitas alias obstruksinya itu membaik dengan pemberian SABA. Nah, itu data atau informasi yang kita dapatkan dari post bronchodilator spirometri. Saluran napasnya itu reversible. Itu atau bisa membaik dengan pemberian SABA. Ini yang wajib kita minta untuk menegakkan diagnosis, ya. Setelah itu bisa juga kita minta-minta yang lain-lain. Nggak wajib sih, tapi minta aja boleh. Minta lab darah rutin. Kita mau cek apa? Cek eosinofilnya apakah meningkat. Ya, normalnya berapa? 1-3% dari seluruh jumlah leukosit. Taruh di sini. Slide ke sekian. Normalnya itu normal itu 1-3% dari leukosit. Kalau misalnya lebih dari 3%, berarti dia eosinofilnya meningkat. Menandakan bahwa di sini antara dua hal. Antara dia infeksi karena parasit, atau dia itu ada proses alergi. Nah, tuh. Lab darah rutin. Terus foto toraks jarang dilakukan ya, bukan jarang lagi, memang nggak dilakukan sih seharusnya, tapi boleh aja minta aja data foto toraks. Fungsinya adalah untuk mengeksklusi dari penyakit lain. Kita eksklusi penyakit kayak misalnya bronkonumoni, kita eksklusi bronkiolitis, bronkitis akut, dan sebagainya. Terus skin prick test untuk mengetahui dia alerginya terhadap apa. Kayak misalnya sebelumnya dia makannya seafood, terus sekarang mantap juga ya anak-anak makan seafood. Terus sekarang cheeky ball gitu kan, kita mau tahu nih protein apa atau zat apa yang beneran dia itu alergi. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk tata laksana non farmakologi supaya kita bisa tahu si pasien ini harus menghindari apa supaya dia nggak serangan lagi. Itu tujuannya. Terus imunoglobulin S spesifik ini jarang ya dilakukan karena nggak terlalu spesifik dan mahal. Terus trial terapi ini kalau misalnya trial terapi itu kalau misalnya si uji reversibilitas atau post bronchodilator spirometri sama peak flow meternya ini nggak bisa dilakukan. Jadi kita lakukan trial terapi.
Jadi kita kasih SABA dengan ICS 2-3 bulan, kemudian kita cek responsnya. Gitu. Terus kemarin mungkin kalian ada dengar ya untuk uji provokasi. Provokasi itu kita kebalikannya dari uji reversibilitas. Nah, uji reversibilitas itu idenya kita membuka dari saluran yang obstruksinya, provokasi kita makin menyempitkan saluran yang obstruksinya. Tapi ini nggak boleh di anak-anak. Kalau kita ngikutin rekomendasi dari GINA 2024, udah nggak boleh lagi di anak. Ini boleh di orang dewasa. Di anak udah nggak boleh lagi. Nah, itu data yang kita butuhkan untuk menegakkan diagnosis asma. Ada pertanyaan untuk data penunjang? Oke, kalau nggak ada kita Kak, lanjut izin dulu. nanya Kak, Ya, apa itu? di kilometer itu sama dengan PS apa? Sama. Terjawab? Terjawab. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut ke ini ya, ke diagnosis banding. Jadi diagnosis banding itu bisa gini, gimana ya? Jelaskannya. Jadi diagnosis banding itu dari gejala dulu, kayak misalnya pasiennya ini sesak akut mendadak. Kita pikirkanlah penyakit-penyakit di usia 5 tahun yang dia itu bisa sesak akut mendadak, plus wheezing, plus batuk. Nah, di sini contohnya aku ambil asma bronkial, akut bronkitis, sama bronkiolitis. Karena sama-sama sesak, sama-sama batuk, dan sama-sama ada wheezingnya juga. Tuh ya. Nah, untuk Q and clue pada diagnosis banding, tabel yang kayak gini nih cuma ada di ULM by the way. Di luar itu nggak ada yang pakai tabel-tabel kayak gini. Tapi nggak apa-apa deh. Pertama mulai dulu dari gejala pasiennya apa aja, kemudian ke riwayat pasien. Setelah itu kan kalian dapat data pemeriksaan fisik, tambah data pemeriksaan fisik, terus tambah penunjang. Nanti setelah itu kita jumlahkan yang mana yang paling banyak positifnya dan yang mana yang nggak ada. Nah, ini contoh aja ya. Nanti kalian bisa masukin diagnosis banding apapun yang kalian sukai di sini, yang kalian pikirkan, tapi tetap harus ada penjelasannya. Kenapa kalian pilih diagnosis banding yang itu? Ya. Ini contoh aja. Dan nanti tambahin pemeriksaan penunjang sama pemeriksaan fisiknya. Terus ke diagnosis kerja. Diagnosis kerja pada asma itu wajib menyertakan 3 hal. 1, derajat kekerapan, derajat serangan, sama derajat kendali atau derajat kontrol. Harus lengkap kayak gini. Nggak boleh asma aja. Asma apa gitu, nggak boleh ya. Soalnya asma intermiten, eksaserbasi ringan sedang, terus dia tidak terkendali. Atau asma intermiten, kalau misalnya sekarang dia nggak serangan, dia cuma datang kontrol aja, berarti asma intermiten, tanpa gejala, terkendali penuh, misalnya kayak gitu. Ya, pada kasus ini asmanya intermiten. Asmanya itu intermiten karena mana skenario dia itu intermiten karena dari pengakuan ibunya dia itu pernah mengalami tapi jarang, dalam setahun itu cuma beberapa kali, berarti tahunan kan gejalanya gitu. Karena gejalanya tahunan dia masuknya intermiten pada anak. Kemudian kemudian derajat serangan. Derajat serangan itu ada yang ringan sedang, berat sama mengancam jiwa, tapi belum bisa kita tentukan sekarang. Kita harus ada hasil pemeriksaan fisik dulu. Baru kita bisa menentukan apakah dia eksaserbasi yang ringan sedang, berat atau mengancam jiwa. Nah, terus kendalinya dia itu antara 3 ya, terkendali penuh, terkendali sebagian, atau tidak terkendali sama sekali. Pada kasus ini karena dia serangannya itu jarang, kalau kita masukkan ke dalam kriteria itu skornya seharusnya 0 ya, yaitu terkendali penuh. Tapi aku belum yakin sih soalnya datanya kurang. Tapi menurutku ini terkendali penuh pasiennya.
Kita bahas satu-satu ya, derajat kekerapan, derajat kontrol, dan juga derajat keparahan serangannya. Pertama, derajat kekerapan dulu. Derajat kekerapan pada anak itu beda sama dewasa. Oke, bedanya kalau pada dewasa, intermittennya itu bulanan. Pada anak, intermitten itu tahunan. Jadi kayak episode gejalanya, episode gejala asmanya 1 kali sebulan atau lebih jarang. Alias kayak bisa sebulan itu nggak ada gejala, artinya tahunan, intinya kayak gitu. Persisten ringan itu bulanan, kayak sekali sebulan, 2 kali sebulan, pokoknya bulanan. Persisten sedang itu mingguan, persisten berat itu harian, gitu. Jadi kayak 1 derajat turun ke bawah gitu lah kalau kita bandingkan sama orang dewasa ya. Karena pasiennya tadi katanya setahun itu beberapa kali aja dan katanya jarang, makanya dia masuk dalam intermiten kasus kita ini ya. Dalam intermiten. Terus derajat eksaserbasi juga beda ya sama orang dewasa. Ada beberapa yang berbeda di sini. Kenapa bisa berbeda? Berbeda karena tanda vital orang dewasa sama anak berbeda. Nah, misalnya gini, frekuensi napas. Kalau misalnya punya orang dewasa ini kan kriterianya kurang dari 30 sama lebih dari 30 loh. Cuman kan nggak bisa pada anak-anak karena tanda vitalnya beda tadi. Frekuensi napas cepat pada anak sama dewasa beda. Makanya pada anak kita ambilnya di bawah 40 sama lebih dari 40. Ini ada lagi kriteria usianya sebenarnya, cuman aku ambil yang usia 5 tahun aja. Karena kasus kita 5 tahun ya. Sama ini juga yang berbeda. Frekuensi nadi. Yang berbeda ini sama ini. Nah, frekuensi nadinya di bawah 100 itu dia derajat ringan sedang, jelas. Nah, untuk derajat beratnya pada anak-anak kita ambil 150. Karena di bawah 150 itu masih normal pada anak-anak. Terus saturasi biasanya pada orang dewasa kita ngambilnya 90 ya. Cuman kita nggak bisa ambil cut off itu di anak-anak. Karena anak-anak itu nggak boleh di bawah 92. Makanya kita ambilnya 92. 92, 95. Sisanya sama aja kayak ini. Kayak orang dewasa. Ini seharusnya nggak kayak gini. Bentar. Dan data-data ini bisa kalian dapatkan dari pemeriksaan fisik. Makanya derajat eksaserbasi tadi belum bisa kita tentukan, belum bisa kita tegakkan karena belum ada data pemeriksaan fisiknya. Jadi ini nanti kalian isi sendiri ya untuk derajat eksaserbasinya. Terus yang ketiga adalah derajat kontrol atau derajat kendali. Nah, derajat kendali ini beda juga sama orang dewasa. Ini untuk GINA 2024 pada anak usia di bawah atau sama dengan dari 5 tahun ya. Jadi untuk anak usia 5 tahun ke bawah, sebenarnya intinya sama aja sih, cuman dimodifikasi aja untuk usia itu. Apakah ada gejala asma 2 kali seminggu? Kemudian apakah ada limitasi aktivitas karena asma? Karena ini anak-anak, aktivitasnya di sini kayak misalnya dia bermainnya kurang. Atau dia yang memang nggak mau main. Karena biasanya anak-anak asma itu nggak mau main. Karena pas main dia itu sesak. Jadi ada limitasi aktivitas yang digambarkan dengan anaknya kurang mau main. Kemudian kalau misalnya pun dia main, dia cepat capek karena sesak kayak gitu. Beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kan kita nanya aktivitasnya kayak pekerjaan. Gitu. Kan nggak bisa di anak-anak. Terus, apakah dia butuh menggunakan SABA 2 kali seminggu? Sama aja kayak orang dewasa ini ya. Sama apakah dia ada terbangun di malam hari atau dia ada batuk di malam hari karena asma.
Kalau misalnya dia itu nggak ada dari 4 pertanyaan ini tidak ada jawaban yang iya, maka dia terkontrol total atau terkendali penuh. Kalau misalnya dia menjawab iya 1 sampai 2 pertanyaan, dia terkendali sebagian. Kalau misalnya dia menjawab 3 sampai 4 pertanyaan iya, maka dia tidak terkendali sama sekali. Nah, masalahnya di data skenario kita itu kurang, rasaku nggak menggambarkan dari derajat ini. Jadi kita nggak bisa benar-benar menggambarkan apakah dia ini masuk dalam terkendali penuh, terkendali sebagian, atau tidak terkendali sama sekali. Tapi kalau misalnya kita bermodalkan skenario yang itu aja tanpa ada tambahan nanti data mengenai hal ini, berarti dia masuk dalam terkendali penuh. Karena nggak ada data nih, dia 2 kali seminggu harus menggunakan sabah, dia nggak ada data terbangun di malam hari, nggak ada data penggunaan limitasi aktivitas, nggak ada juga data tentang dia itu serangan 2 kali seminggu. Serangannya yang ada di deskripsi cuma dia serangan jarang dan cuma beberapa kali per tahun. Makanya aku masukin dalam terkontrol penuh. Ya. Udah terdiagnosis. Setelah terdiagnosis, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini baru terjawab nih pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Kan pasiennya datang ke IGD dalam kondisi yang serangan. Ya loh. Nah, apa yang pertama kali harus kita lakukan pada orang yang datang ke IGD? Jawabannya adalah primary survey dulu. Nah, karena kalian belum belajar primary survey, aku kirimin dulu deh primary survey ke grup. Saya. Jadi semua pasien yang datang ke IGD itu kita nggak langsung nggak langsung ke diagnosisnya dulu. Kita memastikan dulu hal-hal yang berpotensi mengancam jiwa itu udah clear dulu. Karena hal-hal itu yang dia berpotensi menyebabkan kematian paling cepat. Makanya itu harus clear dulu. Ini yang kukirim ya, primary survey. Jadi kalau misalnya ditanya, apa yang pertama kali kalian lakukan kalau misalnya pasien datang dengan asma? Jawabannya primary survey. Buka filenya dulu ya, sekali di sini. Jadi primary survey itu ABCDE ya. ABCDE sesuai ini udah aku jelaskan kemarin waktu materi bedah. Sesuai dengan hal apa yang paling cepat menyebabkan kematian. Paling cepat menyebabkan kematian itu adalah airway atau obstruksi dari saluran napas. Apa yang harus kalian lakukan? Ini udah terlist sendiri, kayaknya nanti kalian baca sendiri ya untuk primary survey. Intinya kita mengclearkan dulu ABCDE-nya, memastikan bahwa orang ini udah stabil dulu. Gitu, nggak ada obstruksi saluran napas, terus breathing-nya aman, kemudian circulation-nya aman, kemudian deformity-nya aman, sama exposure-nya aman. Setelah itu baru kita lihat dulu algoritma dari asmanya. Gitu ya. Pokoknya ABCDE-nya harus clear dulu. Misalnya pasien datang nih dengan asma. Kita udah lakukan primary survey, kemudian kita pastikan apakah ini beneran asma atau tidak. Kemudian kita pastikan dulu ini asma atau tidak, kemudian kita tegakkan apakah derajatnya yang ringan sedang, berat, atau mengancam jiwa. Nah, rekomendasi dari dari IDAI dan rekomendasi dari GINA 2024 itu menyatakan bahwa kalau misalnya ada anak datang ke IGD dengan wheezing dan sesak, itu nggak perlu kita diagnosis dulu dengan asma. Kita tangani dulu wheezing dan sesaknya. Gitu ya. Jadi prioritas utama kita adalah untuk menyingkirkan gejala pasien dulu. Karena diagnosis nanti dulu nih. Orangnya lagi obstruksi saluran napas. Yang kalau misalnya kita lihat dari ABCDE tadi, dari primary survey yang dikeluarkan oleh ATLS 2018, airway
atau obstruksi saluran napas itu adalah penyebab kematian tercepat. Itu harus kita clearkan dulu, ya kan? Anak datang dengan wheezing, dengan sesak napas akut, sampai ke IGD. Berarti kita singkirkan itunya dulu dengan cara kita berikan bronkodilator dulu. Gitu. Jadi sebenarnya tahap-tahap diagnosis itu nanti dulu, kalau misalnya dia datang ke IGD. Gitu. Nah, kita curigai dia ada obstruksi saluran napas gitu kan. Kita udah pikirkan diagnosisnya, kemudian kita tentukan dulu apakah kita mau kita tentukan dulu derajat beratnya tadi, apakah dia ringan sedang atau berat atau mengancam jiwa. Terus kita masukkan ke algoritmanya. Kalau misalnya dia sedang berat, sedang ringan sedang. Kalau dia ringan sedang, kita bisa lakukan tata laksana dulu, terus kita cek responnya, gitu. Kalau misalnya dia itu berat atau mengancam jiwa, kita langsung administrasikan atau kita transfer ke ICU. Tapi pas kita transfer ke ICU, kita sambil nunggu juga kan. Nanti di proses nunggunya aku jelasin apa yang harus kita lakukan. Nah, kita ke yang ringan sedang dulu. Ringan sedang kita ketahui dari apa? Dari pemeriksaan fisik tadi. Kalau misalnya udah kita masukkan ke dalam yang ringan sedang, kita mulai tata laksana. Nah, kita mulai dari pemberian salbutamol atau pemberian dari SABA. Ini yang pertama kali harus kita berikan, ya, karena orangnya obstruksi saluran napas, kita nggak bisa nunggu, orangnya bisa meninggal. Kita berikan salbutamol dulu dengan dosis salbutamol. Salbutamol ini kita bisa berikan dengan MDI atau dengan nebulizer. Pilih yang mana? Tergantung rekomendasi ya. Kalau misalnya kita pakai PDPI atau IDAI, itu sebaiknya dinebulisasi. Tapi kalau kita pakai GINA, itu dia rekomendasinya malah MDI. Jangan nebul. Karena nebulisasi itu dia kan memecah partikel lebih kecil. Pemecahan partikelnya itu beresiko untuk menyebabkan penyebaran penyakit secara aerosol. Makanya nggak direkomendasikan nebulisasi oleh GINA 2024. Lebih direkomendasikan menggunakan MDI dengan spacer. Gitu. Dosis MDI dengan spacer 100 mikrogram, contohnya kayak tadi ya, si Ventolin ini 100 mikrogram, kita kasih 2 puff, 2 kali semprot. Nah, ini dengan MDI ya. Dengan spacer, nah udah tertulis ternyata. Atau bisa juga dengan nebulizer, dosisnya 2,5 mg. Iya, 2,5 mg. Nah, kita lakukan nih pemberian salbutamol. Setelah itu kita tunggu 20 menit kemudian. 20 menit kemudian, setelah 20 menit, kalau misalnya gejalanya udah baik, kita nggak perlu berikan pemberian salbutamol yang kedua. Tapi kalau misalnya dia masih belum membaik, kita berikan lagi salbutamol yang kedua setelah 20 menit. Kalau misalnya membaik di pemberian kedua, udah nggak usah dilanjutin. Kalau misalnya masih tidak membaik, kita berikan ke pemberian yang ketiga. Jadi kita bisa ulang 3 kali. Ya, pemberian pertama, terus 20 menit, 20 menit, pemberian kedua, 20 menit, 20 menit, pemberian ketiga. Ini yang pertama kita lakukan. Sama berikan oksigen juga setelah itu ya. Pemberian oksigen itu kan di ATLS tadi yang di ABCDE itu masuknya di B atau breathing ya. Setelah itu kita kasih oksigen. Oksigen diberikannya dengan nasal kanul aja. NS, NC, nasal kanul 1 sampai 2 liter per menit. Jadi kali tulisanku.
1 sampai 2 liter per menit. Target saturasinya itu 94 sampai 98%. Itu ya. Nah, terus kalau misalnya di pemberian pertama tadi dia itu nggak membaik, di sini nih, di sini nggak membaik, kita kan kasihnya cuma saba nih, di sini nggak membaik, kita kan kasihnya cuma saba. Kita bisa pertimbangkan dia diberikan sama juga kalau misalnya dia nggak membaik di pemberian pertama. Sama, atau short acting muscarinic antagonis. Terus berikan lagi sama 1 kali. Jadi kita kasih dual terapi atau 2 obat kalau dia nggak ngerespon. Itu. Intinya tujuannya kita mau menghilangkan obstruksi secepat-cepatnya. Rekomendasinya seperti ini. Tapi kalau misalnya aku dengar cerita-cerita dari dokter yang udah praktik, katanya itu prinsip tata laksana asma di lapangan itu kita menggunakan bronkodilator apapun yang kita gunakan untuk menyingkirkan obstruksi saluran napas. Karena obstruksi saluran napas ini memang harus dihilangkan secepat-cepatnya, mengancam jiwa gitu ya. Nah, setelah itu kita pantau lagi nih apakah dia udah membaik atau tidak. Nah, terus tadi pertanyaannya gimana kalau misalnya dia nggak membaik? Kalau misalnya dia nggak membaik, kita harus administrasikan atau transfer ke ICU karena dia nggak ngerespon obat. Sebenarnya masih ada opsi lain. Ada opsi pemberian, ya, ada opsi pemberian MgSO4. Ada opsi pemberian MgSO4 atau metilsantin. Setelah itu kita persiapkan untuk diadministrasikan atau ditransfer ke ICU. Karena dia udah nggak ngerespon obat alias status asmatikus. Itu mengancam jiwa. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia ngerespon obat atau gejalanya itu membaik, kita pantau kembali ya dengan kita pantau dulu pasiennya. Karena kalau misalnya kalian ikut penjelasanku yang asma sebelumnya, asma itu ada gejala late phase-nya sama early phase-nya. Jadi kita harus pantau dulu 1 sampai 2 jam. Apakah dia ada respon atau tidak. Kalau misalnya dia ada tanda dari eksaserbasi berat setelah itu, atau memang dia nggak ngerespon obat, atau misalnya saturasinya nggak membaik walaupun udah dikasih salbutamol, atau dia nggak membaik walau udah dikasih oksigen, terus dia respirasinya tetap nggak membaik, mau nggak mau kita administrasi ke ICU. Nih. Ke sini ya. Nah, ini untuk yang ringan sedang. Kalau misalnya yang berat itu dan yang mengancam jiwa, intinya kita langsung administrasikan ke ICU. Tapi kan kita ada periode nunggunya. Kita stabilkan dulu pasiennya seenggaknya gitu. Kita stabilkan sebisa mungkin. Kita tetap kasih salbutamol dulu, salbutamol 100 mikrogram. Tapi kalau yang tadi itu cuma 2 kali semprot alias 2 puff, mana tadi 2 puff? 2 puff. Untuk yang berat kita kasihnya 6 puff. 6 semprotan. Jadi kita ulang juga tiap 20 menit. Kita kasih oksigen juga. Nasal kanul seenggaknya. Sama kita bisa berikan kalau misalnya derajatnya berat, kita kasih kortikosteroid yang sistemik. Tuh. Tapi kita bisa juga berikan sama. Kalau dia nggak ngerespon. Tapi kalau misalnya dia ternyata kita kembali yang sedang berat ya. Kalau ternyata setelah kita berikan tata laksana dia itu membaik, setelah kita pantau, kita bisa pulangkan. Tapi pemulangan itu juga ada kategorinya ya. Ada nggak di sini?
Gak ada di sini. Pokoknya pemulangan itu ada kategorinya. Gejalanya itu harus udah membaik, fal parunya itu membaik, saturasinya itu membaik. Nah, terus tadi pertanyaan, kalau misalnya dia ternyata saturasinya nggak membaik, walaupun udah diberikan oksigen, walaupun udah diberikan salbutamol, solusinya apa? Solusinya kita masukkan ke ICU. Karena udah tidak bisa lagi. Nanti di ICU ya kita kasih administrasi oksigen yang lebih invasif, yang lebih kenceng lagi lah istilahnya. Karena di awal kita cuma kasih nasal kanul. Bisa dinaikkan nanti oksigennya, bisa flow-nya dinaikkan, dosisnya dinaikkan, administrasinya cara pemberiannya diubah. Atau kayak misalnya tadi salbutamol nggak ngerespon, ya salbutamolnya kita tambahkan dengan sama, kemudian kita bisa kasih juga MgSO4, bisa kita kasih metilsantin, dan sebagainya. Gitu. Ini GINA ya, GINA 2024. Ini dari IDAI tahun 2022. Tapi intinya sama aja. Nah, ini kriteria dipulangkan ya, gejalanya harus membaik, fal parunya harus membaik, dengan peak flow meter biasanya kita gunakan, sama saturasi oksigennya membaik. Sama seharusnya ada satu lagi ya, harus ada support dari keluarga yang memadai untuk dipulangkan. Kalau misalnya tutorial kalian masuk ke dalam tata laksana farmakologi, harusnya karena pasiennya ini eksaserbasi, tata laksananya sampai eksaserbasi aja, nggak perlu sampai yang obat bawa pulangnya seharusnya. Tapi kalau mau membahas sampai obat bawa pulangnya juga boleh. Nanti kita jelaskan ini. Ada pertanyaan dulu nggak untuk algoritma pasien asma eksaserbasi ini? Ada nggak ya tadi pertanyaan yang belum terjawab? Ada pertanyaan? Atau masih mau diulangi? Ada bagian yang belum paham? Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, ini pasiennya tadi udah lagi eksaserbasi. Kemudian dia masuk ke IGD, udah kita berikan obat, tata laksana sesuai dengan algoritma ini, misalnya pasiennya membaik. Setelah dia membaik, baru kita masuk ke sini, review, assess, dan adjust. Kenapa nih pasien asma kita bisa serangan lagi? Gitu. Apakah dia nggak menggunakan inhaler sesuai dengan anjuran dokternya, atau dia menggunakan inhalernya salah, atau ternyata ada komorbid lain yang belum kita pertimbangkan, atau apa? Jadi kita harus tahu alasan pasien ini kenapa bisa serangan. Lalu kita review gejala dulu kan tadi, udah dari gejalanya, eksaserbasinya, kemudian kita tanya juga side effect atau efek samping dari pengobatan yang selama ini diberikan, kemudian komorbid, sama faktor risiko eksaserbasinya. Faktor risiko eksaserbasi contohnya kayak apa? Obesitas, terus misalnya anaknya itu ada GERD, atau dia ada apa lagi ya? Ada banyak deh pokoknya faktor risiko eksaserbasi itu. Komorbidnya apakah ada? Karena kalau misalnya ada komorbid, pengobatan asma itu jauh lebih susah. Jadi harus dipertimbangkan juga. Sama harus tanya juga pasiennya ini mau pengobatannya seperti apa, karena asma itu tidak bisa cuma dari pertimbangan pasien, pertimbangan dokter, pertimbangan pasien juga harus dipertimbangkan, karena pengobatan asma itu seumur hidup. Tuh. Nah, nih kalau misalnya pasiennya serangan, kita cari tahu dulu, ini ada nggak penggunaan inhaler yang salah nih? Udah bener nggak teknik penggunaan inhalernya? Itu. Terus cari juga faktor resiko sama komorbid yang lain. Dan kita sesuaikan juga kalau misalnya ternyata dia menggunakan inhalernya salah, kita ajarkan cara menggunakan inhaler. Kalau misalnya ternyata dia alergi cikibol, kita ajarkan untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsi cikibol lagi.
dan yang lain-lain. Intinya review, assess, dan adjust. Gitu ya. Nah, setelah ini pasiennya kita akan pulangkan. Setelah kita pulangkan, terus bagaimana? Nah, setelah kita pulangkan, itu ada obat bawa pulangnya juga ya. Obat bawa pulangnya yang ini. Ada ya di sini. Saya ada di sini. Nah, ini. Jadi ada obat yang akan dibawa pulang. Ada obat peredanya, ada obat kontrolernya kalau misalnya perlu, ya, sesuai obat peredanya, obat kontrolernya, sama steroid oralnya juga dibawa pulang, ya. Steroid oral kita bisa kasih prednison, prednison 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan, ya, selama 5 hari. Nah, setelah itu pasiennya kita minta untuk kembali lagi seminggu kemudian. 1 minggu kembali lagi untuk kita kontrol kembali apakah masih ada gejalanya, kemudian obatnya apakah merespons atau tidak, ya. Setelah 1 minggu kapan lagi harus datang? Setelah 1 minggu, gimana ya? Sini deh. Setelah 1 minggu minta datang lagi 3 bulan. Setelah 3 bulan datang lagi 1 tahun. Jadi orang asma itu harus kontrol selamanya ya. 1 minggu setelah eksaserbasi aja. 3 bulan setelah eksaserbasi, kalau misalnya udah merespon obat, ya kita tahunan. Apa tuh yang di bawah? Nah, ini ada obat yang dibawa pulang ya, berarti obat peredap, pengendali, sama steroid oral. Nah, untuk obat pereda sama obat controller atau pengendali pada anak itu beda sama orang dewasa ya. Kalau dewasa kan kita nggak kasih SABA sebagai reliever, tapi anak-anak itu kita kasihnya SABA karena kita nggak kasih ICS laba pada anak. Kenapa? Alasannya ICS laba itu data penelitian untuk efektivitas sama keamanannya masih belum ada. Jadi kita nggak berikan pada anak-anak. Ditambah ICS itu dia beresiko untuk menghambat pertumbuhan pada anak. Begitu. Jadi kita kasihnya SABA. Tapi pemberian SABA itu bersamaan dengan pemberian ICS sebaiknya. Jadi pada step 1 kita berikan kita berikan SABA aja sebagai reliever. Kemudian kalau misalnya dia nggak merespon dengan pemberian SABA sebagai reliever, kita naikkan dengan pemberian controller, yaitu ICS dosis rendah. Kemudian kalau misalnya nggak ngerespon lagi, kita naikin lagi dosisnya, jadi dosis 2 kali lipatnya. Kalau misalnya nggak membaik lagi, kita rujuk ke spesialis. Udah bukan punya kita lagi. Gitu. Nah, ini dosis ya, dosis untuk ICS pada anak. Kalau SABA dosisnya sama aja, tetap 100 mikrogram semua pasien. Tapi untuk steroid itu disesuaikan berdasarkan usia. Nah, ini untuk usia 5 tahun. Untuk yang MDI, kita kasih apa nih? BDP itu budesonide propionat ya. Budesonide kita kasih 100 mikrogram untuk dosis rendah. Ini untuk step 2 berarti kalau misalnya dia ternyata nggak ngerespon, kita 2 kali lipat, 200 mikrogram. Itu lumayan tinggi sih, apalagi anak-anak ya. Ini juga untuk yang extra fine particle, dosisnya itu 50 mikrogram. Kemudian kalau misalnya kita kasih budesonide nebulizer,
500 mikrogram, fluticasone 50 dan sebagainya. Ini dosisnya disesuaikan lagi berdasarkan usia, berdasarkan keperluan stepnya tadi, sama berdasarkan merek obat. Untuk penggunaan kita tetap melihat juga ya dari anjuran penggunaan dari manufaktur obatnya, dari merek obatnya itu penggunaannya kayak mana. Karena dosis-dosisnya itu berbeda tiap merek obat. Bagaimana, ada pertanyaan untuk skenario ini? Pertanyaan tadi udah terjawab nggak ya? Aisyah Lutfia mau nanya nggak? Mic-nya menyala tapi tidak ada suaranya. Hmm. Tadi pertanyaan dari Zaki udah terjawab nggak yang itu? Gimana kalau misalnya saturasinya masih nggak membaik dengan pemberian oksigen? Dan sabar. Boleh jelaskan ulang nggak, Kak? Tadi soalnya kurang mendengar, Kak. Yang oksigen ya. Gimana Zaki? Nah, oke. Mau kulangi lah. Intinya aja lah untuk oksigen. Untuk oksigen itu kalau misalnya dia tuh masih belum membaik saturasinya, walaupun kita udah menyingkirkan obstruksinya, yaitu dengan pemberian salbutamol alias SABA, dan kita udah berikan suplementasi oksigen, biasanya kita mulai dengan nasal kanul, dan tidak membaik, artinya dia memerlukan untuk oksigenasi yang lebih apa ya? Yang lebih intensif lah istilahnya. Dia butuh tata laksana yang lebih agresif. Nah, maka dari itu, kalau misalnya dia nggak membaik gejalanya setelah pemberian salbutamol dan setelah pemberian oksigen, kita harus transfer ke ICU. Intinya seperti itu. Transfer ke ICU. Mana terjawab nggak? Karena anak-anak tuh nggak boleh saturasinya rendah. Dia itu berbahaya pada otaknya, apalagi anak-anak. Dimana pertumbuhan otak itu sangat penting. Gitu ya. Pertanyaan yang lain, kalau misalnya ada yang belum terjawab, ini pertanyaan nomor 8 sama 9, aku pastikan dulu ya. Terjawab atau enggak. Halo Kak, mau nanya Kak. Oke, boleh. Kalau asma ekserbasi itu berarti pas waktu asmanya memburuk aja ya Kak. Jadi kalau misalkan udah ke treatment berarti udah gak ekserbasi lagi gitu Kakak. Atau Betul, betul sekali. Jadi eksaserbasi itu pas lagi serangan aja. Setelah itu kan kita berusaha sebisa mungkin waktu dia datang ke fasilitas medis pada kondisi eksaserbasi, kita hilangkan fase eksaserbasinya atau kita tangani fase eksaserbasinya. Setelah itu kembali lagi ke asma yang stabil atau asma yang udah nggak serangan lagi. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, dan karena asma itu sifatnya episodik ya, seharusnya di antara gejala-gejala asma itu tidak ada gejala lain seharusnya. Tapi ada juga sih sebenarnya yang kayak gitu asma yang udah berat. Jadi asma itu nggak selalu dia itu reversible. Ada asma yang dia itu udah berat. Jadi udah nggak reversible lagi karena parunya udah nggak bisa membaik gitu.
itu berbeda lagi. Itu different case lah. Untuk kasus ini dia asmanya kayaknya yang biasa-biasa aja. Itu ya. Intinya PR kalian besok berarti untuk mengetahui dia derajatnya yang mana. Apakah dia derajat yang ringan sedang, atau dia derajat yang berat, atau dia derajat yang bisa mengancam jiwa. Setelah itu bisa masuk ke algoritma yang ini. Kak, mau nanya. Ya, silakan. Kalau asma itu emang patogenesisnya dari alergen atau ada patogenesis lain? Gitu, Kak. Nggak semuanya alergen sebenarnya. Kayak misalnya trigger dari asma itu salah satunya ada emosi, ya. Misalnya orang yang tertawa berlebihan, atau orang yang sedih berlebihan, gugup berlebihan, orang yang punya gangguan psikologis, kayak misalnya orang depresi, ansietas, itu bisa ada serangan asma. Nah, itu kan nggak ada alerginya. Artinya nggak semua asma itu karena alergi. Tapi itu patofisiologinya terlalu advance kalau misalnya kita mau bahas di sini. Nanti aku cari ya. Berarti nanti gimana Kak bisa terciptanya asma kalau bukan dari alergi? Nah, pertanyaan bagus. Aku cari gambarnya dulu. Neural, neural. Mana ya? Hmm, nah ini, jangan ini deh, jelek gambarnya. Yang lebih bagus. Nah, nah ini bagus. Kelihatan jalo gambarnya. Jadi kalau misalnya kita kan tahapnya kayak gini ya. Tahapnya itu mulai dari alergen, alergen, dari alergen, terus inflamasi, hipersensitivitas tipe 1, hipersensitivitas tipe 1, enggak, jangan, 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 jangan. Ini aja, kita ke sini. Asma itu bukan penyakit yang apa ya, bukan penyakit yang sederhana. Patogenesisnya tuh ribet banget, dan istilahnya banyak jalan menuju Roma lah. Ada banyak jalur yang bisa berujung pada gejala asma. Jadi nggak semuanya karena alergen. Ada orang yang bahkan ya, asma itu sebenarnya dulu sekarang klasifikasinya udah berubah, tapi dulu ada kita bagi jadi dua. Ada asma yang karena alergi, sama ada asma yang bukan karena alergi. Nah, dari sini aja kita udah tahu, nggak semua asma itu karena alergi, tapi kebanyakan karena alergi. Tuh. Tapi sekarang klasifikasinya udah berubah, jadi asma yang dominan T helper 2 sama asma yang non-dominan T helper 2 sekarang. Kita kesini dulu. Berarti Kak, untuk orang asma itu dia bisa terjadi asma karena ada predisposisi asma. Iya, betul. Kalau Nah, misalnya kalau misalnya orang yang nggak punya predisposisi asma itu nggak mungkin kena asma Kak di suatu hari kemudian gitu Kak. bukan nggak mungkin juga sih, kemungkinan kecil tidak akan terjadi gitu.
kemungkinan kecil tidak, kemungkinan besar tidak akan terjadi kalau misalnya memang dia nggak punya faktor predisposisi dari asma. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri kan patofisiologi asma itu sangat kompleks gitu kan. Dan patofisiologinya kan nggak cuma, bukan, predisposisinya itu kan nggak cuma satu hal alergi itu aja. Ada banyak banget asma itu predisposisinya. Nggak cuma alergi, genetik, dan genetik pun kalau misalnya kita jabarkan ada banyak juga gitu. Jadi kalau misalnya yang predisposisi kamu maksud itu hanyalah alergi, apakah kalau misalnya orang nggak punya alergi pasti nggak akan terjadi asma? Nggak juga, karena ada banyak hal lain gitu yang bisa menyebabkan asma. Nah, kayak misalnya di sini, ini gambaran besar aja ya, dia ada alergen, kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 1, sama bronkokonstriksi, edema mukosa, hipersekresi mukus. Ini yang terjadi kalau misalnya orang itu asma. Tapi bisa jadi nggak ada alergen, nggak ada hipersensitivitas tipe 1, tapi tiba-tiba terjadi 3 hal ini. Bisa. Jalurnya ada banyak. Contohnya adalah jalur neural. Nah, jadi pada orang yang dia itu ada gangguan psikologi, kayak misalnya tadi ya emosi, atau enggak dia itu ada depresi, ansietas, itu ternyata nggak perlu terjadi adanya alergen sama reaksi hipersensitivitas tipe 1, tapi dia langsung terjadi tadi si bronkospasme, edema mukosa, hipersekresi mukus, tapi melalui pathway neural atau melalui saraf, karena saraf itu juga punya andil dalam patofisiologi dari asma. Kayak misalnya di sini ada kolinergik refleks, yang mana kalau misalnya ada peningkatan dari aktivitas kolinergik, itu dia akan meningkatkan dari gejala asmanya tadi. Nah, patofisiologinya itu kita kembali ke sentral dulu. Apa yang terjadi di sentral, apa yang terjadi di talamus. Nah, intinya di sana lebih ke psikologi dan lebih ke neuro ya, tapi ujung-ujungnya ternyata bisa terjadi kolinergik refleks. Kolinergik refleksnya menghasilkan 3 patogenesis asma tadi, bronkospasme, edema mukosa, hipersekresi mukus, tanpa ada alergen, tanpa ada hipersensitivitas tipe 1. Itu cuma satu contoh aja, ada lagi contoh-contoh yang lain. Kayak misalnya tadi ya, orang kayak mana ya contohnya ya? Kayak misalnya gini, orang yang asma nih. Asma itu kita pasti akan masukkan ke algoritma asma. Kita asumsikan orang ini adalah alergi, kita asumsikan dia secara patobiologinya, secara sel selularnya itu dia dominan dengan eosinofil, dominan dengan sel mas, dominan dengan imunoglobulin E. Maka dari itu kita obati dengan asma yang klasik tadi, dengan ICS, dengan LABA, dengan SAMA, dengan SABA, dan teman-temannya. Yang mana kalau misalnya kita pikirkan nih, obat utama dari asma adalah ICS. Karena kita pikirkan secara patobiologi, dari patobiologi dia dominannya si sel-sel tadi yang bisa dicegah dengan ICS. Tapi ada orang yang ternyata dia tuh nggak ngerespon sama obat ICS sama sekali. Ada. Maka dari itu, kalau misalnya kita lihat step, ada sampai step 5, di mana step 5-nya itu pengobatannya nggak lagi dengan ICS LABA, SABA, dan SAMA. Tapi kita sampai ke obat-obat yang spesifik sama si orang itu tadi. Karena nggak semua orang asma itu patofisiologinya sama ternyata. Bisa jadi penyebabnya beda. Makanya ada opsi obat-obat yang lain sesuai dengan patofisiologi si orang ini. Bisa kayak misalnya orangnya dicek eosinofil darahnya nggak meningkat. Oh, ternyata dia nggak dominan T helper 2. Misalnya kayak gitu. Dan nggak dominan T helper 2 mungkin bukan karena alergi, tapi karena hal-hal yang lain. Misalnya dia ada predisposisi lain selain dari alergi. Jadi kalau misalnya kamu bilang tadi apakah kalau misalnya tidak ada predisposisi itu tidak akan terjadi asma, kemungkinan besar tidak akan terjadi asma kalau tidak ada predisposisi. Tapi predisposisi itu tadi tidak hanya alergi, ada banyak predisposisi yang lain, tapi kebanyakannya adalah alergi gitu. Terjawab nggak atau makin ruyem? Terjawab, Kak. Aman. Oke. Makasih, Kak. Oke. Ada nggak kalian komentar? Kelainan kongenital, kontraindikasi penatasan asma. Apa ya contohnya ya? Kita buka guideline asma deh. Biasanya mereka akan mencantumkan asma dengan kelainan-kelainan lain. Nggak ada di sini. Asma dengan komorbid.
Mata laksana umum. Aku nggak pernah dengar sih sejauh ini, tapi mungkin aku yang kurang baca bisa jadi. Bisa jadi ada ternyata. Oke, contohnya ya. Pajak, edukasi, asma dengan komorbid. Ada. Kan banyak kan ternyata. Sama 77, 9. Oh, kalau kelainan kongenital, apa kelainan kongenital ya? Sejauh ini aku belum tahu sih apakah ada atau tidak ya. Mungkin aku yang kurang baca apa gimana. Tapi kalau misalnya memang dia itu ada dan banyak kasusnya, pasti ada sih di rekomendasi asma. Sejauh ini nggak ada. Nanti aku cariin deh, aku nggak pernah baca juga. Siapa ini? Oh, Zaki. Atau kamu pernah baca di satu tempat ada kelainan kongenital yang tidak boleh diobati? Nggak pernah Kak, cuma nanya ke arah penasaran aja tadi tuh. Oh, apa kelainan kongenital ya? Aku nggak pernah dengar sih, belum pernah baca. Dan belum pernah ikut seminar berkaitan dengan itu. Kalau ada, aku kasih tahu kalau ada. Ada lagi pertanyaan yang lain? Aku tunggu sampai 2-3 ya, kalau baru kepikiran aja. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nanti PPT-nya aku share